Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Akifari dari Universitas Gunadarma, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya ingin mengambil tanggapan dari saudara-saudara sekalian tentang pertanyaan yang bertema tentang kesetaraan gender. Sebelum kita memasuki sesi pertanyaan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya, Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, semester 1. Terima kasih. Kenal Terima semua. kasih Arya Narendra. Selanjutnya pesannya Marita Dewi. Perkenalkan, nama saya Sania Marita Dewi dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Selanjutnya adalah Saudara Veriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferko Rusman dari Universitas Unggul. Salam kenal. Selanjutnya Saudara Dava Rehan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafaren Fadil. Saya dari Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Terima kasih. Salam kenal. Selanjutnya Saudara Vincent. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan, nama saya Vincent dari program CIMP, Canadian Multicultural Preparation. Saya murid semester 2. Terima kasih. Masih. Selanjutnya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Daru dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Desain Grafis. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, terima kasih semuanya yang telah berkenalan. Pertanyaannya adalah, apakah kesetaraan gender di Indonesia itu penting dan apa alasannya? Yang pertama ada tanggapan dari Saudara Veriko. Jadi, menurut saya kesetaraan gender itu sangat penting. Karena dilihat dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari Saudara Dava Rehan Fadil. Menurut saya, kesetaraan gender itu penting karena tujuannya untuk kesetaraan gender sebenarnya supaya perempuan dapat melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki. Contohnya seperti berpendidikan tinggi dan mendapat jabatan apapun. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Saudara Maulana Arya Daru. Oke. Menurut saya kesetaraan gender, gimana ya sebenarnya kesetaraan gender itu dari dulu emang udah dibuat. Perempuan itu sebenarnya udah dikasih hak-hak lebih sama daripada laki-laki. Mungkin kesetaraan gender itu kadang orang mandangnya kalau perempuan itu nggak dapat hal yang kayak laki-laki dapat ya, kayak pekerjaan nih. Mungkin perempuan kalau buat jadi pemimpin dipandangnya kurang. Tapi sebenarnya kesetaraan gender buat perempuan itu udah ada sebenarnya. Kalau ditanya penting apa enggak, penting sih kalau misalkan kesetaraan gender. Nggak usah tanya lagi kalau itu mah kesetaraan gender, orang udah ada.
Murahnya penting apa enggak emang sebenarnya udah ada dari dulu. Itu aja sih kalau pendapat saya. Terima kasih Saudara Mamal atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Saudara Vincent. Oke, menurut saya kesetaraan gender ya dalam berbagai aspek ya, mulai dari ekonomi, politik, sampai ke posisi dalam hubungan sosial di antara lingkungan. Kesetaraan gender itu diperlukan. Kenapa? Karena mau itu laki-laki atau perempuan memiliki hak untuk bersuara, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang sama. Itu semua kan bukan sekadar hanya perkataan, tapi mau laki-laki atau perempuan sama-sama manusia. Dan kita hidup di era modern ini sudah harus punya pikiran terbuka tentang kesetaraan gender. Kenapa? Karena ini bakalan nyangkut ke depannya soal gimana cara kita berkehidupan sosial politik. Nggak di itu aja. Bayangin kalau nggak ada kesetaraan gender di kita ambil konteks satu di konteks pekerjaan deh. Jadi misalnya kalau nggak ada kesetaraan gender ya, laki-laki bisa dapat posisi lebih tinggi daripada perempuan cuma karena gendernya itu. Jadi kesetaraan gender ini diperluin dalam beberapa konteks. Tapi di beberapa konteks lain juga harus bisa dibilang harus diabaikan. Kayak contohnya saat wanita hamil, masa mereka nggak boleh ambil cuti kerja? Iya sih, tidak adil. Tapi kan mereka perempuan. Dan di situ kadang permasalahan kesetaraan gendernya itu terjadi. Nah, itu aja dari saya. Ken, terima kasih. Terima kasih Saudara Vincent atas tanggapannya. Berikutnya adalah tanggapan dari Saudara Sania Marita Dewi. Menurut saya penting karena masih banyak perempuan yang dianggap rendah atau diremehkan oleh kaum laki-laki. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Saudara Ariana Renda, dipersilakan. Singkat saja dari saya, karena ini tadi ada dari negara ya. Langsung saja dari sila kelima yaitu dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti singkatnya tentang kesetaraan gender ini harus samaratakan keadilan. Jadi begitu saja itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Laki dan wanita dan perempuan memiliki hak yang sama dalam konteks memimpin. Tanggapan pertama ialah dari Saudari Sania. Dipersilakan. Untuk pertanyaan kedua, menurut saya, perempuan seharusnya memiliki hak memimpin yang sama seperti laki-laki, karena banyak beberapa dari perempuan yang lebih bijak dan tegas dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Ariana Rendra, dipersilakan. Ya. Wanita yang sama telah kami. Pendapat saya sendiri, jika wanita tersebut berkompeten hal untuk memimpin organisasi atau apapun yang harus dia pimpin, jika iya, mengapa tidak? Singkat saja dari saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Saudara Dava Rehan Fadil, dipersilakan. Menurut saya perempuan dan laki itu memiliki hak yang sama, bahwa dianjurkan memimpin ialah laki-laki. Berarti wanita tidak dapat menjadi pemimpin. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih Bapak Dava atas tanggapannya. Selanjutnya adalah dari Saudara Veriko, dipersilakan. Menurut saya, laki-laki dan perempuan itu harus sama menjadi pemimpin yang sama. Ibaratnya seperti laki-laki dan perempuan itu sepatu, jalannya tidak enak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Veriko atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Saudara Vincent, dipersilakan.
Oke, ini soal kesetaraan wanita dalam kepemimpinan ya. Ya. Menurut saya harusnya sama ya untuk kesetaraan gender ini. Terlebih dalam aspek untuk menjadi pemimpin atau mendapat jabatan lebih tinggi. Atau mungkin setara kita bilang. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang bisa dikerjakan oleh wanita dengan lebih rapi dan lebih baik. Tapi banyak juga yang nggak bisa dilakukan oleh wanita. Seperti kayak kita bilang soal aspek dalam kepemimpinan kan kita bilangnya soal gairah berpemimpin kan. Dan itu rata-rata laki-laki yang punya. Tapi nggak di situ doang kita ngelihatnya. Kita juga bisa ngelihat dari bukti nyata. Banyak kok kita pemimpin wanita yang jelas-jelas punya aspek yang bagus di sosial atau bahkan malah lebih bagus dari laki-laki. Kayak kita punya Bu Risma kan, wali kota Surabaya, sekarang sudah diangkat jadi menteri sosial. Kan Bu Risma juga punya jenjang kerja yang tinggi di bidang pemerintahan dan dia juga sangat bagus. Dalam fokusnya sih sebenarnya berarti sama untuk hak-hak berpemimpinnya, apalagi dalam berorganisasi, baik itu di lembaga swasta ataupun di lembaga pemerintah. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Saudara Filsan atas tanggapan. Selanjutnya adalah tanggapan dari Saudara Maulana Arya Daru, dipersilakan. Oke, menurut saya perempuan menjadi pemimpin itu hal yang wajar-wajar saja, asalkan ada beberapa aspek yang perempuan punya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Kita bisa memimpin berbagai hal. Hal-hal kecil yang sering kita lihat kan keluarga ya. Kalau misalkan nih biasanya nih keluarga itu kan ada ayah, ada ibu ya. Kalau misalkan mereka berdua itu cerai, terkadang ibu yang memegang kepemimpinan. Dalam hal kecil, perempuan berarti sudah bisa menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu kan bisa dari berbagai hal, entah aspek politik, hal kecil sekalipun kayak keluarga. Jadi nggak masalah perempuan itu jadi pemimpin. Kewibawaan lah yang terpenting sebenarnya dibandingkan gender. Selain kewibawaan, rasa adil sama kepercayaan seseorang pada suatu gender. Misalnya aja nih, beberapa kasus kan banyak tuh yang menyelewengkan hak, nggak cuma laki-laki, terkadang malah perempuan. Pimpinan itu kan tergantung tadi kewibawaannya. Sekian dari saya. Terima kasih Saudara Maul atas tanggapannya. Terima kasih kawan-kawan telah memberikan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan saya yang mengenai kesetaraan gender. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dan lainnya. Mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.